Selamat datang dalam pembelajaran dasar-dasar bahasa Belanda hukum. Dalam materi ini kita akan memperkenalkan beberapa kosakata hukum dasar dalam bahasa Belanda dan membahas beberapa konsep penting terkait sistem hukum di Belanda. Materi ini ditujukan untuk memahami istilah-istilah hukum dalam bahasa Belanda dan mendapatkan gambaran umum tentang sistem hukum di negara ini. Baiklah, ini adalah mengenai pengenalan bahasa Belanda hukum. Bahasa Belanda ini merupakan bahasa yang digunakan secara luas, ya, baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan bahasa Belanda dalam konteks hukum ini memang sangat penting untuk difahami dan untuk bisa berpartisipasi dalam proses hukum di negara Belanda. Dan bahasa Belanda hukum ini, sebagaimana di negara-negara lain, itu penggunaan bahasa hukumnya itu memiliki istilah yang tersendiri. Jadi dia tidak sama dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Sebagaimana contoh ada kata Heidi. Heidi ini diartikan dalam KUHP pidana sebagai barang siapa. Ya, jika diterjemahkan atau dijabarkan lebih lanjut, hey atau hai ini kata ganti untuk pria. Nah, dengan Heidi ini apakah barang siapa itu hanya barang siapa untuk pria? Tidak, ternyata sudah disepakati bahwa Heidi itu barang siapa untuk pria maupun wanita. Jadi contohnya barang siapa yang mengambil barang orang lain, milik orang lain. Nah, barang siapa ini bisa laki-laki maupun perempuan. Lalu ada kata strafbaarheid. Strafbaarheid itu bisa diartikan dengan tindak pidana. Saat ini umumnya menggunakan istilah tindak pidana. Meskipun ada sebagian sarjana mengartikan sebagai perbuatan pidana karena dianggap kata perbuatan itu lebih tepat, ya. Jadi strafbaar artinya dapat dihukum. Perbuatan atau fakta yang dapat dihukum. Jadi kalau diartikan dengan tindak pidana, kata tindak ini tidak mengacu kepada sesuatu apapun. Baik. Berikutnya mengenai ada beberapa kosakata hukum dasar dalam bahasa Belanda. Sebagai contoh adalah wet, ya, atau undang-undang. Wet. Wetboek van strafrecht. Wetboek van strafrecht. Kitab undang-undang hukum pidana, ya. Lalu yang kedua misalnya rechtbank. Rechtbank atau pengadilan. Misalnya gerechtshof. Gerechtshof atau pengadilan tinggi atau Hoge Raad, Hoge Raad atau Mahkamah Agung. Saya sengaja membaca atau mengucapkan kata-kata ini dengan sedikit lambat agar para mahasiswa dapat mengikutinya dengan baik, ya. Oke, yang ketiga adalah vonis. Vonis atau putusan dalam perkara pidana. Ya, di sini ada satu contoh kalimat. Het vonnis is uitgesproken door de rechter. Het vonnis is uitgesproken door de rechter. Ya, putusan diucapkan oleh hakim. Contoh yang keempat misalnya adalah advokat. Advokat, ya, atau pengacara. Dan di Indonesia juga sudah umum dikatakan sebagai advokat. Misalnya ini ada contoh kalimat. De beklaagde heeft een advocaat ingeschakeld. De beklaagde heeft een advocaat ingeschakeld. Jadi ini adalah satu contoh kalimat mengenai advokat. Yang kelima, officier van
Justitie. Officier van Justitie atau jaksa penuntut umum, ya. Ada kalimatnya. Contoh kalimat, de officier van Justitie heeft bewijsmateriaal gepresenteerd. De officier van Justitie heeft bewijsmateriaal gepresenteerd. Silakan baca sendiri artinya, ya. Yang keenam, getuige. Getuige atau saksi. Contoh kalimatnya adalah de getuige zal worden opgeroepen om te getuigenis. De getuige zal worden opgeroepen om te getuigenis. Artinya silahkan dibaca sendiri. Yang ketujuh adalah rechtspraak. Rechtspraak. Ada contoh kalimatnya adalah de rechtspraak is onafhankelijk in Nederland. De rechtspraak is onafhankelijk in Nederland. Baik, slide berikutnya mengenai sistem hukum. Ya. Di Belanda itu sistem hukum yang digunakan adalah berbasis tradisi hukum Romawi atau dalam bahasa Belandanya civil rechtelijk systeem. Civil rechtelijk systeem. Bahasa Inggrisnya civil law system. Ya. Jadi ini artinya bahwa hukum-hukum yang ada itu bersumber dari sumber tertulis, dari buku, dari kitab, ya, seperti undang-undang yang tertulis, peraturan-peraturan yang tertulis, maupun putusan-putusan pengadilan. Nah, ini semua membentuk hukum yang berlaku di negara Belanda. Indonesia juga karena pernah pernah datang Belanda ke Indonesia sekian lama, maka bahasa atau sistem hukumnya juga mengadopsi dari sistem hukum Romawi ini, yaitu civil rechtelijk system atau civil rechtelijk system atau civil law system, ya. Jadi kita juga menggunakan sistem ini berupa kodifikasi kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau Wetboek van Strafrecht, ya, atau kitab hukum perdata Burgerlijk Wetboek, ya, itu juga kita mengadopsinya dari sistem civil law system atau civil rechtelijk systeem. Lalu pemerintahan di Belanda menganut sistem yang disebut pemerintahan demokrasi parlementer. Ini sistemnya adalah sistem yang disusun sebagai negara kesatuan. Jadi Nederland houdt vast aan een parlementair democratisch systeem van een regering die is gestructureerd als een eenheidsstaat. Eenheidsstaat, negara kesatuan. Baiklah. Lebih lanjut mengenai kaidah tata bahasa. Dari materi yang telah kita dapatkan tadi, maka kita bisa mendapatkan satu kaidah mengenai tata bahasa, yaitu pada bahasa hukum banyak menggunakan kata majemuk. Ya, kata majemuk itu adalah kata yang terbentuk dari dua kata atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kata majemuk ini biasanya dipisahkan. Ya. Tetapi dalam bahasa Belanda, dia ditulis dalam satu rangkaian atau disatukan. Seperti contoh ini adalah negara kesatuan, dipisah, tapi dalam bahasa Belanda dijadikan satu kata. Eenheidsstaat. Ya, Eenheidsstaat. Lalu kitab undang-undang. Ya, dalam bahasa Indonesia dipisah,
dalam bahasa Belanda disatukan menjadi wetboek. Wetboek. Hukum pidana menjadi strafrecht. Strafrecht. Ya, katanya disatukan. Lalu peristiwa pidana atau tindak pidana atau peristiwa atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Maka ini disebutnya menjadi strafbar feit. Ya. Arti strafbar ini artinya dapat dihukum. Oke, itulah tadi awal pertemuan kita mengenai bahasa Belanda hukum. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Heel bedankt.